Bapak dan Ibu, pernahkah terlintas di dalam hati sebuah pertanyaan yang mungkin terasa sedikit menakutkan? Bagaimana jika suatu saat nanti kita harus menjalani hidup di usia tua sendirian? Tanpa anak yang selalu berada di dekat, tanpa pasangan yang menemani setiap hari, dan tanpa rumah yang ramai seperti dulu. Bagi banyak orang, bayangan ini seringkali langsung dihubungkan dengan kesepian, kesunyian, bahkan rasa kehilangan arah dalam hidup. Namun Bapak dan Ibu, menariknya, tidak sedikit orang yang justru mengalami hal yang berbeda. Ada orang-orang di usia 70, 75, bahkan 80 tahun ke atas yang hidup sendiri, tetapi terlihat jauh lebih tenang, lebih damai, dan lebih ringan dalam menjalani hari-harinya. Mereka tidak tampak tertekan, tidak terlihat kesepian seperti yang dibayangkan banyak orang. Justru ada ketenangan yang terpancar dari cara mereka menjalani hidup. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, maupun dari luar negeri, coba renungkan sejenak. Apakah Bapak dan Ibu pernah melihat seseorang yang hidup sendiri di usia tua, tetapi justru terlihat lebih bahagia dibandingkan ketika ia masih hidup dalam keramaian? Jika pernah, berarti Bapak dan Ibu sudah melihat sendiri bahwa hidup sendiri tidak selalu berarti kesepian. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini sebenarnya memiliki penjelasan yang cukup dalam. Seiring bertambahnya usia, cara seseorang memandang kehidupan mengalami perubahan yang sangat besar. Hal-hal yang dulu terasa penting, seperti pengakuan orang lain, kesibukan tanpa henti, atau keinginan untuk selalu terlihat berhasil, perlahan mulai memudar. Bapak dan Ibu, pada fase usia senja, banyak orang mulai memasuki tahap kehidupan yang lebih reflektif. Mereka tidak lagi ingin hidup dalam kebisingan yang melelahkan. Mereka mulai mencari ketenangan, kedamaian, dan kehidupan yang lebih sederhana. Disinilah hidup sendiri kadang justru menjadi ruang yang memberi ketenangan yang selama ini tidak mereka dapatkan. Ada seorang pria berusia 79 tahun yang pernah berkata bahwa ketika ia masih hidup dalam kesibukan keluarga dan pekerjaan, hidupnya terasa penuh tekanan tanpa ia sadari. Namun setelah ia mulai menjalani hidup sendiri, ia justru menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bisa mengatur waktunya sendiri, tidak terburu-buru, dan memiliki ruang untuk benar-benar menikmati hidup. Bapak dan Ibu, hidup sendiri memberi seseorang kebebasan yang sering kali tidak disadari. Tidak ada tuntutan yang berlebihan, tidak ada konflik kecil yang sering muncul dalam hubungan, dan tidak ada tekanan untuk selalu memenuhi harapan orang lain. Semua ini perlahan menciptakan ruang batin yang lebih tenang. Selain itu, dalam psikologi dikenal bahwa pada usia lanjut seseorang mulai lebih mampu menerima dirinya sendiri. Ia tidak lagi terlalu keras terhadap hidup, tidak lagi terlalu banyak menuntut, dan mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar tetapi dari dalam diri sendiri. Bapak dan Ibu, inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Hidup sendiri bukanlah tentang kehilangan kebersamaan, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Ketika seseorang mampu berdamai dengan dirinya, ia tidak lagi merasa bahwa kesendirian adalah sesuatu yang menakutkan. Justru dalam kesendirian itu, seseorang bisa lebih mengenal dirinya, lebih memahami hidupnya, dan lebih menghargai setiap momen yang ia jalani. Kesendirian berubah menjadi ruang yang penuh makna, bukan ruang yang kosong. Dalam pembahasan ini, kita akan memahami lebih dalam mengapa secara psikologis hidup sendiri di usia tua justru bisa membawa ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang lebih tulus. Sebuah sudut pandang yang mungkin akan mengubah cara kita melihat kehidupan di usia senja. Bapak dan Ibu, secara psikologis, salah satu alasan utama mengapa hidup sendiri di usia tua bisa terasa lebih menenangkan adalah karena berkurangnya tekanan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang masih berada di usia produktif, hidup seringkali dipenuhi dengan berbagai tuntutan yang datang dari luar. Ada tuntutan pekerjaan, tuntutan keluarga, tuntutan lingkungan, bahkan tuntutan untuk selalu terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Semua itu seringkali tidak kita sadari telah membebani pikiran selama bertahun-tahun. Bapak dan Ibu, pada usia senja, banyak dari tekanan tersebut perlahan mulai berkurang. Seseorang tidak lagi dituntut untuk selalu aktif bekerja, tidak lagi harus memenuhi banyak ekspektasi sosial, dan tidak lagi terikat pada ritme kehidupan yang serba cepat. Ketika seseorang hidup sendiri, tekanan tersebut semakin berkurang. Ia tidak harus menyesuaikan diri dengan banyak orang setiap hari. Ia tidak perlu terus-menerus memenuhi keinginan orang lain. Ia memiliki ruang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa beban. Ada seorang wanita berusia 76 tahun yang pernah mengatakan bahwa
Salah satu hal yang membuat hidupnya lebih tenang sekarang adalah karena ia tidak lagi harus memikirkan banyak hal seperti dulu. Ia bisa menjalani hari sesuai dengan keinginannya sendiri, tanpa tekanan dari siapapun. Bapak dan Ibu, kondisi ini dalam psikologi sering dikaitkan dengan kebebasan emosional. Ketika seseorang tidak terus-menerus berada dalam tekanan sosial, pikirannya menjadi lebih ringan. Ia tidak harus selalu menjaga citra, tidak harus selalu menyenangkan orang lain, dan tidak harus selalu menyesuaikan diri dengan berbagai harapan. Hal ini memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Ketika pikiran tidak terlalu terbebani, tubuh juga merasakan dampaknya. Tidur menjadi lebih nyenyak, emosi lebih stabil, dan hati terasa lebih damai. Selain itu, hidup sendiri juga membuat seseorang lebih leluasa mengatur ritme hidupnya. Ia bisa memilih kapan ingin beraktivitas, kapan ingin beristirahat, dan bagaimana ia ingin menjalani hari-harinya. Bapak dan Ibu, kebebasan ini sering menjadi sesuatu yang sangat berharga di usia tua. Setelah puluhan tahun hidup dalam berbagai peran dan tanggung jawab, akhirnya seseorang memiliki waktu untuk benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Namun yang menarik, kebebasan ini bukan membuat seseorang menjadi egois. Justru banyak orang yang hidup sendiri menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mudah menerima kehidupan. Karena mereka tidak lagi hidup dalam tekanan yang terus-menerus, mereka lebih mampu melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas. Mereka tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, dan tidak terlalu larut dalam hal-hal kecil. Bapak dan Ibu, inilah salah satu alasan penting mengapa hidup sendiri di usia tua bisa terasa lebih menenangkan. Bukan karena tidak ada orang lain, tetapi karena pikiran tidak lagi dipenuhi oleh tekanan sosial yang selama ini sering kita rasakan tanpa sadar. Ketika tekanan itu berkurang, hati mulai menemukan ruang untuk bernapas, dan dari sanalah ketenangan perlahan muncul. Bapak dan Ibu, alasan psikologis berikutnya mengapa hidup sendiri di usia tua bisa terasa lebih menenangkan adalah karena seseorang mulai mencapai tahap penerimaan diri yang lebih dalam. Dalam perjalanan hidup yang panjang, manusia mengalami banyak hal, keberhasilan, kegagalan, kehilangan, dan berbagai pengalaman yang membentuk cara berpikirnya. Ketika masih muda, banyak orang sering merasa belum puas dengan dirinya. Ada keinginan untuk menjadi lebih baik, lebih berhasil, lebih diakui. Perasaan ini membuat seseorang terus membandingkan dirinya dengan orang lain, sehingga pikiran sering dipenuhi tekanan tanpa disadari. Namun Bapak dan Ibu, seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai memahami bahwa hidup tidak harus selalu sempurna. Mereka mulai menerima diri mereka apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Inilah yang dalam psikologi disebut sebagai penerimaan diri. Ketika seseorang sudah mampu menerima dirinya, ia tidak lagi terlalu keras terhadap hidup. Ia tidak lagi terus menyalahkan diri sendiri atas masa lalu, dan tidak lagi terlalu cemas terhadap masa depan. Ada seorang pria berusia 80 tahun yang pernah berkata bahwa ketenangan terbesar dalam hidupnya datang ketika ia berhenti menuntut dirinya menjadi seperti orang lain. Ia mengatakan bahwa ia mulai merasa damai ketika ia menerima dirinya apa adanya. Bapak dan Ibu, hidup sendiri sering memberi ruang bagi seseorang untuk mencapai tahap ini. Tanpa terlalu banyak gangguan dari luar, seseorang memiliki waktu untuk merenung, memahami dirinya, dan berdamai dengan masa lalu. Kesendirian memberi kesempatan untuk melihat hidup dengan lebih jernih. Hal-hal yang dulu terasa berat mulai terlihat lebih ringan. Kesalahan yang dulu disesali mulai diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Selain itu, penerimaan diri juga membuat seseorang tidak lagi terlalu membutuhkan pengakuan dari orang lain. Ia tidak lagi merasa harus selalu dipuji atau diakui untuk merasa berharga. Bapak dan Ibu, ketika seseorang tidak lagi bergantung pada penilaian orang lain, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Ia tidak mudah terganggu oleh perkataan orang, tidak mudah tersinggung, dan tidak mudah merasa kurang. Ketenangan seperti ini sangat sulit didapatkan ketika seseorang masih berada dalam lingkungan yang penuh tekanan sosial. Namun ketika hidup menjadi lebih sederhana, dan seseorang memiliki ruang untuk dirinya sendiri, penerimaan diri menjadi lebih mudah tumbuh. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang hidup sendiri di usia tua justru terlihat lebih damai. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena mereka sudah berdamai dengan diri mereka sendiri. Bapak dan Ibu, filosofi ini sangat dalam. Ketika seseorang sudah menerima dirinya, ia tidak lagi berperang dengan hidup. Ia menjalani hari-harinya dengan lebih ringan, tanpa beban yang tidak perlu. Dan dari sinilah muncul ketenangan yang sejati. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi berasal dari dalam diri sendiri.
Bapak dan Ibu, alasan psikologis berikutnya mengapa hidup sendiri di usia tua bisa terasa lebih menenangkan adalah karena hidup menjadi lebih sederhana dan tidak lagi dipenuhi oleh konflik kecil yang melelahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak menyadari bahwa banyak kelelahan batin justru berasal dari hal-hal kecil yang terjadi berulang-ulang. Ketika seseorang hidup bersama orang lain meskipun itu adalah keluarga sendiri, tidak jarang muncul perbedaan kebiasaan, perbedaan cara berpikir, atau bahkan perbedaan harapan. Hal-hal kecil seperti cara berbicara, kebiasaan sehari-hari, atau keputusan sederhana bisa menjadi sumber ketegangan tanpa disadari. Bapak dan Ibu, konflik seperti ini mungkin terlihat sepele, tetapi jika terjadi terus-menerus dapat menguras energi batin seseorang. Pikiran menjadi lelah, hati menjadi sensitif, dan suasana dalam diri menjadi tidak tenang. Namun ketika seseorang hidup sendiri, banyak dari hal-hal tersebut perlahan menghilang. Tidak ada lagi perdebatan kecil yang berulang, tidak ada lagi ketegangan yang muncul dari perbedaan kebiasaan, dan tidak ada lagi kebutuhan untuk terus menyesuaikan diri dengan orang lain setiap saat. Ada seorang wanita berusia 78 tahun yang pernah berkata bahwa setelah ia hidup sendiri, ia merasa hidupnya menjadi jauh lebih tenang. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia sering merasa lelah bukan karena masalah besar, tetapi karena hal-hal kecil yang terus terjadi setiap hari. Bapak dan Ibu, kesederhanaan ini memberi ruang bagi hati untuk beristirahat. Ketika hidup tidak lagi dipenuhi oleh konflik kecil, pikiran menjadi lebih jernih dan emosi menjadi lebih stabil. Selain itu, hidup sendiri juga membuat seseorang lebih mudah menjalani kehidupan sesuai dengan ritmenya sendiri. Ia bisa menentukan bagaimana ia ingin menjalani hari, tanpa harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan orang lain. Dalam psikologi, kondisi ini sering disebut sebagai keseimbangan emosional. Ketika seseorang tidak terus-menerus berada dalam situasi yang memicu konflik, emosinya menjadi lebih stabil dan lebih mudah dikendalikan. Bapak dan Ibu, hal ini bukan berarti bahwa hidup bersama orang lain selalu membawa masalah. Namun pada usia senja, banyak orang mulai lebih menghargai ketenangan dibandingkan keramaian yang melelahkan. Mereka tidak lagi mencari kehidupan yang penuh dinamika, tetapi kehidupan yang lebih damai dan stabil. Disinilah hidup sendiri sering menjadi pilihan yang tanpa disadari memberi ketenangan yang lebih besar. Kehidupan yang sederhana tanpa banyak konflik membuat seseorang lebih mudah menikmati hari-harinya. Ia bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti menjaga kesehatan, menikmati waktu, dan merasakan ketenangan batin. Bapak dan Ibu, dari sudut pandang ini kita bisa melihat bahwa hidup sendiri bukanlah tentang kehilangan kebersamaan, tetapi tentang mengurangi beban emosional yang selama ini sering tidak kita sadari. Dan ketika beban itu berkurang, hati pun menjadi lebih ringan, dan kehidupan terasa lebih damai. Bapak dan Ibu, alasan psikologis berikutnya mengapa hidup sendiri di usia tua bisa terasa lebih menenangkan adalah karena seseorang memiliki lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri dan mulai benar-benar menikmati hidup dengan kesadaran yang lebih utuh. Selama masa muda hingga dewasa, kehidupan sering berjalan sangat cepat. Waktu seakan habis untuk memenuhi tanggung jawab, bekerja, mengurus keluarga, membesarkan anak, dan berbagai urusan lainnya. Tanpa disadari, banyak orang menjalani hidup tanpa sempat benar-benar menikmati setiap momen yang mereka lewati. Bapak dan Ibu, ketika usia mulai memasuki masa senja dan seseorang hidup sendiri, ritme kehidupan biasanya berubah. Hari-hari menjadi lebih tenang, tidak lagi terburu-buru, dan tidak lagi dipenuhi oleh berbagai tuntutan yang harus segera diselesaikan. Disinilah muncul sesuatu yang sangat berharga, yaitu waktu untuk diri sendiri. Waktu yang dulu hampir tidak pernah tersedia, kini menjadi ruang yang bisa digunakan untuk benar-benar merasakan kehidupan. Ada seorang pria berusia 82 tahun yang pernah berkata bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hadir dalam setiap hari yang ia jalani. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak lagi merasa dikejar waktu, dan mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu sering terlewatkan. Bapak dan Ibu, menikmati waktu sendiri bukan berarti mengisi hari dengan kesepian. Justru sebaliknya, banyak orang menemukan bahwa kesendirian memberi kesempatan untuk menjalani hidup dengan lebih sadar. Misalnya, menikmati secangkir teh hangat di pagi hari tanpa terganggu, duduk di teras rumah sambil merasakan angin sepoi-sepoi, atau sekadar mendengarkan suara alam di sekitar. Hal-hal sederhana ini mungkin terlihat biasa, tetapi bagi banyak orang di usia tua, justru menjadi sumber ketenangan yang sangat dalam. Dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan kesadaran penuh, mindfulness. Ketika seseorang hidup dengan lebih sadar terhadap setiap momen,
Ia tidak lagi terlalu terbebani oleh masa lalu atau terlalu cemas terhadap masa depan. Bapak dan Ibu, hidup sendiri memberi ruang untuk mencapai kondisi ini. Tanpa terlalu banyak gangguan dari luar, seseorang bisa lebih mudah merasakan kehidupan apa adanya. Selain itu, waktu sendiri juga memberi kesempatan untuk merenung. Seseorang bisa melihat kembali perjalanan hidupnya dengan lebih tenang, memahami berbagai pengalaman yang telah dilalui, dan mengambil makna dari semuanya. Banyak orang yang justru menemukan kedamaian batin ketika mereka memiliki waktu untuk memahami diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi merasa harus selalu sibuk, tetapi mulai menikmati hidup dengan cara yang lebih sederhana. Bapak dan Ibu, inilah yang sering tidak disadari. Hidup sendiri bukan hanya tentang kesunyian, tetapi tentang ruang untuk merasakan hidup dengan lebih dalam. Dan dari ruang itulah perlahan muncul ketenangan. Ketenangan yang tidak berasal dari luar tetapi tumbuh dari dalam diri sendiri. Bapak dan Ibu, alasan psikologis berikutnya mengapa hidup sendiri di usia tua bisa terasa lebih menenangkan adalah karena berkurangnya kebutuhan untuk membuktikan diri kepada orang lain. Pada masa muda, banyak orang menjalani hidup dengan dorongan untuk diakui, dihargai, dan dianggap berhasil oleh lingkungan sekitarnya. Tanpa disadari, keinginan untuk mendapatkan pengakuan ini sering membuat seseorang bekerja keras bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memenuhi standar orang lain. Kita ingin terlihat berhasil, ingin dihormati, dan ingin dianggap mampu. Bapak dan Ibu, dorongan seperti ini memang wajar pada fase kehidupan tertentu. Namun jika terus dibawa hingga usia tua, hal tersebut bisa menjadi sumber kelelahan batin yang tidak terlihat. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai menyadari bahwa tidak semua penilaian orang lain harus diikuti. Mereka mulai memahami bahwa hidup bukanlah tentang siapa yang paling terlihat berhasil, tetapi tentang bagaimana seseorang merasa damai dalam menjalani hidupnya. Ada seorang pria berusia 81 tahun yang pernah berkata bahwa salah satu kebebasan terbesar dalam hidupnya datang ketika ia berhenti berusaha untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ia merasa harus selalu menunjukkan bahwa dirinya mampu. Namun setelah ia hidup sendiri, ia mulai memahami bahwa ia tidak perlu lagi melakukan hal itu. Ia bisa menjalani hidup dengan lebih jujur terhadap dirinya sendiri, tanpa tekanan untuk selalu terlihat baik di mata orang lain. Bapak dan Ibu, dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan kemandirian emosional. Ketika seseorang tidak lagi bergantung pada pengakuan dari luar, ia menjadi lebih stabil secara emosional. Ia tidak mudah terpengaruh oleh komentar orang lain, tidak mudah merasa kurang, dan tidak mudah merasa harus membandingkan dirinya dengan orang lain. Hidup sendiri memberi ruang untuk mencapai kondisi ini. Tanpa terlalu banyak interaksi sosial yang menuntut, seseorang memiliki kesempatan untuk benar-benar memahami siapa dirinya dan apa yang sebenarnya ia butuhkan dalam hidup. Selain itu, berkurangnya kebutuhan untuk membuktikan diri juga membuat hidup terasa lebih ringan. Tidak ada lagi tekanan untuk selalu tampil sempurna, tidak ada lagi keharusan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Bapak dan Ibu, inilah yang membuat banyak orang di usia tua terlihat lebih tenang. Mereka tidak lagi sibuk mengejar pengakuan, tetapi mulai menikmati kehidupan apa adanya. Ketika seseorang sudah sampai pada tahap ini, ia tidak lagi merasa bahwa hidup harus dipenuhi dengan pencapaian besar. Ia mulai melihat bahwa ketenangan hati adalah salah satu pencapaian terbesar dalam kehidupan. Dan menariknya, ketenangan itu sering lebih mudah ditemukan ketika seseorang memiliki ruang untuk dirinya sendiri. Ruang yang sering hadir dalam kehidupan yang lebih mandiri. Filosofi ini mengajarkan bahwa ketenangan sejati sering muncul ketika seseorang berhenti membuktikan diri kepada orang lain dan mulai hidup sesuai dengan dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, alasan psikologis berikutnya yang sangat dalam mengapa hidup sendiri di usia tua bisa terasa lebih menenangkan adalah karena seseorang mulai benar-benar berdamai dengan masa lalunya. Ini adalah tahap yang tidak semua orang bisa capai, tetapi ketika tercapai, dampaknya sangat besar terhadap ketenangan hati. Dalam perjalanan hidup yang panjang, setiap orang pasti memiliki cerita. Ada penyesalan, ada kesalahan, ada keputusan yang mungkin terasa kurang tepat, ada kehilangan yang menyisakan luka, dan ada kenangan yang sulit dilupakan. Ketika masih berada dalam kesibukan hidup, semua itu sering tertutup oleh aktivitas sehari-hari. Namun Bapak dan Ibu, ketika seseorang memasuki usia senja dan hidupnya menjadi lebih tenang, terlebih ketika ia hidup sendiri, semua kenangan itu perlahan muncul kembali. Pada awalnya, hal ini bisa terasa berat. Ada rasa sedih, ada rasa bersalah,
Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum pernah terjawab, tetapi justru disinilah proses yang sangat penting terjadi. Kesendirian memberi ruang untuk menghadapi semua itu dengan lebih jujur. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi pelarian, dan tidak ada lagi kesibukan yang menutupi perasaan. Ada seorang wanita berusia 82 tahun yang pernah berkata bahwa pada awal masa ia hidup sendiri, ia sering teringat masa lalunya. Ia mengingat berbagai kesalahan yang pernah ia lakukan, keputusan yang ia sesali, dan orang-orang yang pernah ia lukai. Namun seiring waktu, ia mulai belajar melihat semua itu dengan cara yang berbeda. Ia mulai memahami bahwa setiap manusia pasti pernah salah. Ia mulai memaafkan dirinya sendiri, dan perlahan hatinya menjadi lebih ringan. Bapak dan Ibu, dalam psikologi, proses ini dikenal sebagai rekonsiliasi batin, yaitu proses berdamai dengan masa lalu. Ketika seseorang berhasil melalui tahap ini, ia tidak lagi terbebani oleh penyesalan yang terus-menerus. Ia mulai melihat masa lalu sebagai bagian dari perjalanan hidup, bukan sebagai beban yang harus terus dibawa. Kesalahan tidak lagi menjadi sumber rasa bersalah yang menyakitkan, tetapi menjadi pelajaran yang membentuk dirinya hari ini. Hidup sendiri sering mempercepat proses ini, karena dalam kesendirian, seseorang tidak bisa lagi menghindar dari dirinya sendiri. Ia bertemu dengan pikirannya, dengan perasaannya, dan dengan seluruh cerita hidupnya. Namun justru dari pertemuan itulah muncul ketenangan yang sangat dalam. Ketika seseorang sudah berdamai dengan masa lalunya, ia tidak lagi merasa gelisah. Ia tidak lagi dihantui oleh seandainya atau kenapa dulu. Bapak dan Ibu, ketenangan seperti ini sangat sulit ditemukan ketika seseorang masih hidup dalam keramaian yang penuh distraksi. Tetapi dalam kesendirian, ketenangan itu bisa tumbuh secara perlahan. Selain itu, berdamai dengan masa lalu juga membuat seseorang lebih mudah menerima masa kini. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang penyesalan, tetapi mulai menjalani hari dengan lebih ikhlas. Banyak orang yang terlihat sangat tenang di usia tua bukan karena hidup mereka selalu mudah, tetapi karena mereka telah menyelesaikan banyak hal di dalam hatinya. Mereka tidak lagi membawa beban yang tidak perlu. Mereka tidak lagi berperang dengan dirinya sendiri. Dan dari situlah muncul kedamaian yang sangat dalam. Kedamaian yang tidak tergantung pada siapa yang ada di sekitar mereka. Bapak dan Ibu, inilah salah satu rahasia yang jarang dibicarakan. Hidup sendiri di usia tua bisa menjadi perjalanan batin yang sangat dalam, perjalanan untuk menyembuhkan diri, memahami diri, dan akhirnya berdamai dengan seluruh perjalanan hidup. Dan ketika seseorang sudah sampai pada titik itu, ia tidak lagi merasa sendiri, karena ia sudah merasa utuh dengan dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, alasan psikologis berikutnya yang sangat penting mengapa hidup sendiri di usia tua bisa terasa lebih menenangkan adalah karena seseorang mulai menemukan makna hidup yang lebih dalam dan lebih sederhana. Pada tahap ini, kehidupan tidak lagi dinilai dari seberapa banyak yang dimiliki, tetapi dari seberapa damai hati seseorang dalam menjalaninya. Ketika masih muda, banyak orang mencari makna hidup melalui pencapaian. Kita merasa hidup berarti ketika kita berhasil, ketika kita diakui, atau ketika kita memiliki sesuatu yang dianggap berharga oleh orang lain. Namun seiring waktu, banyak orang mulai menyadari bahwa semua itu tidak selalu membawa ketenangan. Bapak dan Ibu, pada usia senja, terutama ketika seseorang hidup sendiri, ia mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih jernih. Ia mulai memahami bahwa makna hidup tidak selalu berada di luar dirinya, tetapi seringkali justru ada di dalam dirinya sendiri. Ada seorang pria berusia 83 tahun yang pernah berkata bahwa ia baru benar-benar memahami arti hidup ketika ia mulai menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Ia mengatakan bahwa dulu ia sibuk mencari sesuatu yang besar, tetapi sekarang ia justru menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sangat sederhana. Bapak dan Ibu, makna hidup yang sederhana ini seringkali muncul dalam bentuk yang tidak kita duga. Misalnya, merasakan kedamaian saat duduk sendiri di pagi hari, menikmati waktu tanpa terburu-buru, atau sekadar merasakan bahwa kita masih bisa menjalani hari dengan baik. Dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan kedewasaan makna hidup. Ketika seseorang mencapai tahap ini, ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal yang bersifat sementara. Ia tidak lagi merasa bahwa hidup harus selalu diisi dengan sesuatu yang besar. Ia mulai melihat bahwa hidup itu sendiri sudah cukup berarti. Bapak dan Ibu, hidup sendiri memberi ruang yang sangat luas untuk mencapai tahap ini. Tanpa terlalu banyak gangguan dari luar, seseorang memiliki kesempatan untuk benar-benar memahami apa yang membuat hidupnya bermakna. Ia tidak lagi hidup berdasarkan tuntutan orang lain,
tetapi berdasarkan kesadaran yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Selain itu, menemukan makna hidup juga membuat seseorang lebih kuat secara batin. Ketika seseorang merasa hidupnya memiliki arti, ia tidak mudah merasa kosong atau kehilangan arah. Ia tahu bahwa setiap hari yang ia jalani tetap memiliki nilai, meskipun tidak ada banyak aktivitas besar yang dilakukan. Bapak dan Ibu, banyak orang yang terlihat sangat damai di usia tua karena mereka telah menemukan makna hidup yang sederhana namun sangat dalam. Mereka tidak lagi mengejar hal-hal yang membuat hidup menjadi berat. Mereka justru memilih hal-hal yang membuat hidup terasa ringan dan bermakna. Dan menariknya, makna hidup seperti ini sering lebih mudah ditemukan dalam kesendirian, karena dalam kesendirian, seseorang benar-benar berhadapan dengan dirinya sendiri dan dengan kehidupannya. Filosofi ini mengajarkan bahwa ketenangan sejati sering lahir ketika seseorang menemukan makna hidup yang sederhana, dan tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal di luar dirinya. Bapak dan Ibu, alasan psikologis berikutnya yang sangat mendalam mengapa hidup sendiri di usia tua bisa terasa lebih menenangkan, adalah karena seseorang mulai mencapai kebebasan batin yang sesungguhnya. Kebebasan ini bukan tentang bebas pergi kemana saja, tetapi tentang bebas dari beban pikiran yang selama ini mungkin tidak kita sadari. Sepanjang hidup, banyak orang terikat oleh berbagai hal, terikat oleh harapan orang lain, oleh penilaian lingkungan, oleh rasa takut tidak dianggap, bahkan oleh keinginan untuk selalu memenuhi standar tertentu. Semua itu perlahan membentuk tekanan batin yang sering kita anggap sebagai bagian dari kehidupan. Namun Bapak dan Ibu, ketika usia bertambah dan kehidupan menjadi lebih sederhana, terutama ketika seseorang hidup sendiri, ikatan-ikatan itu mulai perlahan terlepas. Tidak ada lagi keharusan untuk selalu tampil sesuai harapan orang lain. Tidak ada lagi tekanan untuk selalu mengikuti standar yang dibuat oleh lingkungan. Ada seorang pria berusia 85 tahun yang pernah berkata bahwa pada usia tuanya, ia merasa untuk pertama kalinya benar-benar bebas. Ia mengatakan bahwa selama ini ia tidak menyadari bahwa hidupnya dipenuhi oleh berbagai tuntutan yang ia ikuti tanpa sadar. Ketika ia mulai hidup sendiri, ia merasa seperti melepaskan beban yang selama ini ia bawa. Ia tidak lagi merasa harus menjadi seseorang yang diharapkan orang lain. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, dalam psikologi kondisi ini sering disebut sebagai kebebasan batin. Ketika seseorang tidak lagi terikat oleh penilaian, ekspektasi dan tekanan dari luar, hatinya menjadi jauh lebih ringan. Ia tidak mudah tersinggung, tidak mudah merasa kurang, dan tidak mudah merasa harus membuktikan sesuatu. Ia hidup dengan lebih tenang karena ia tidak lagi berperang dengan dunia di luar dirinya. Selain itu, kebebasan batin juga membuat seseorang lebih mudah menikmati hidup. Ketika tidak ada tekanan untuk menjadi sesuatu, seseorang bisa lebih hadir dalam setiap momen yang ia jalani. Bapak dan Ibu, kebebasan seperti ini sering menjadi salah satu bentuk kebahagiaan tertinggi dalam kehidupan. Namun sayangnya, banyak orang baru merasakannya ketika usia sudah sangat matang. Hidup sendiri sering menjadi pintu menuju kebebasan ini. Bukan karena seseorang menjauh dari orang lain, tetapi karena ia mulai menemukan dirinya sendiri tanpa gangguan yang berlebihan. Ketika seseorang sudah mencapai tahap ini, ia tidak lagi merasa bahwa kesendirian adalah kekurangan. Ia justru melihatnya sebagai ruang yang memberi ketenangan. Bapak dan Ibu, inilah yang membuat banyak orang di usia tua terlihat lebih damai. Mereka tidak lagi terburu-buru, tidak lagi terikat oleh banyak hal, dan tidak lagi memikul beban yang tidak perlu. Mereka menjalani hidup dengan lebih ringan, karena mereka sudah bebas di dalam dirinya sendiri. Filosofi ini mengajarkan bahwa ketenangan sejati sering muncul ketika seseorang mencapai kebebasan batin dan tidak lagi terikat oleh tekanan hidup yang tidak perlu. Bapak dan Ibu, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita mulai melihat bahwa hidup sendiri di usia tua tidak selalu seperti yang selama ini banyak orang bayangkan. Tidak selalu tentang kesepian, tidak selalu tentang kesunyian yang menyakitkan, dan tidak selalu tentang kehilangan kebahagiaan. Justru dari sudut pandang psikologi, kita memahami bahwa hidup sendiri bisa menjadi ruang yang sangat berharga. Ruang di mana tekanan sosial berkurang, di mana seseorang tidak lagi harus membuktikan diri kepada orang lain, dan di mana hidup bisa dijalani dengan lebih jujur terhadap diri sendiri. Kita juga melihat bagaimana kesendirian memberi kesempatan bagi seseorang untuk berdamai dengan masa lalu, menerima dirinya apa adanya, serta menemukan makna hidup yang lebih sederhana namun lebih dalam. Bapak dan Ibu, ketika seseorang sudah sampai pada tahap ini, ia tidak lagi bergantung pada keramaian untuk merasa bahagia. Ia tidak lagi membutuhkan banyak hal dari luar untuk merasa cukup.
Ia mulai menemukan bahwa ketenangan sejati ternyata tidak datang dari banyaknya orang di sekitar kita, tetapi dari bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Selain itu, kita juga memahami bahwa hidup sendiri bisa membawa kebebasan batin. Bebas dari penilaian orang lain, bebas dari tuntutan yang berlebihan, dan bebas dari tekanan yang selama ini mungkin tidak kita sadari telah membebani pikiran. Bapak dan Ibu, semua ini bukan berarti bahwa hidup bersama keluarga tidak penting. Kebersamaan tetap memiliki nilai yang sangat besar dalam kehidupan. Namun yang ingin kita pahami adalah bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada keberadaan orang lain. Ketika seseorang mampu menemukan ketenangan dalam dirinya, ia akan tetap merasa damai, baik ketika bersama orang lain maupun ketika hidup sendiri. Usia senja bukanlah akhir dari kehidupan yang bermakna. Justru bagi banyak orang, masa ini menjadi waktu untuk menikmati hidup dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih penuh penerimaan. Bapak dan Ibu, dari semua penjelasan tadi, mungkin ada satu hal yang paling menyentuh hati Bapak dan Ibu. Mungkin tentang penerimaan diri, tentang kebebasan batin, atau tentang menemukan makna hidup yang sederhana. Menurut Bapak dan Ibu, apakah hidup sendiri di usia tua benar-benar bisa membawa ketenangan seperti yang kita bahas tadi? Atau mungkin Bapak dan Ibu memiliki pengalaman yang berbeda? Silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita dan pandangan Bapak dan Ibu bisa menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang lain yang sedang mencoba memahami kehidupan di usia senja. Karena pada akhirnya, setiap perjalanan hidup memiliki maknanya sendiri. Dan mungkin, ketenangan itu tidak kita temukan di luar sana, tetapi justru di dalam diri kita sendiri.